البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullahu taala wa qala An-Nawawi wa ghairuh, Imam Nawawi dan yang lainnya, wallahu alam, ana tidak mendapatkan ini kalam Nawawi di mana, ini perlu apa diteliti lagi di mana. Al-jar yaqau ala arba'ah. Istilah jar, tetangga, itu berlaku pada 4 perkara. As-sakini ma'aka fil bait, yaitu orang yang tinggal bersamamu di dalam rumah. Sebagaimana penafsiran dari sebagian ulama, wal jari dzil qurba wal jaril junubi, itu boleh jadi maksudnya adalah apa? Istri. Yaitu karena apa? Dia dia di samping kita, dan dia jar, yaitu apa? Menemani kita. Tayyib. Qala syair ajaratana fil baiti innaki tahlik. Allah musta'an. A-nya ini adalah apa? Adalah bukan hamzah istifhamiyah, tapi ini adalah hamzatun nida. Wahai tetangga kami di dalam rumah, engkau aku talak. Harus pakai syair juga. Baik, ajaratana. Cuma ini apakah Anda mendapatkan sumber itunya? Anda enggak mendapatkan itunya. Ini didapat dari lafaz dari sumber mana belum tahu waktu itu. Enggak apa, kita lewati dulu. Wa yaqau ala man la saqa baitab. Dan juga yang namanya tetangga itu berlaku untuk orang yang rumahnya menempel dengan rumahmu. Dan ini biasa di Yaman. Bahkan di negara-negara kita juga biasa itu ya, rumah menempel dengan rumah yang lain itu, di rumah perumahan-perumahan itu. Miris. Iya. Wa yaqau ala arba'ina daron min kulli janib. Dan istilah tetangga juga berlaku kepada rumah-rumah yang jaraknya itu sampai 40 rumah dari segala sisimu. Jadi antara sini sampai jalan sana itu masih tetangga kita. Karena apa? Tidak sampai 40 rumah sini sampai ke sana itu jaraknya. Baik. Wa yaqau 'ala sakini fil balad. Dan juga ini berlaku untuk orang yang tinggal satu negeri dengan engkau. Walaupun balad tidak selalu harus apa? Betul-betul satu negara yang luas. Cukup satu negeri atau satu kota. Dianggap apa? Ini adalah tetangga. Baik. Wa qala Allah Ta'ala wala yujawirunaka fiha illa qalila. Dan para munafikun tadi tidak akan lagi bertetangga dengan engkau di dalam Madinah kecuali sebentar saja. Kalau apa? Kalau mereka tidak berhenti dari menyakiti Rasul dan kaum mukminin, niscaya kami akan memberangkatkan kalian, engkau dan para sahabatmu, untuk memerangi mereka. Dan mereka tidak lagi bertetangga denganmu di Madinah kecuali sebentar saja. Berarti selama sepanjang orang-orang itu masih tinggal di satu kota, maka istilahnya juga tetangga. Baik, kita lanjutkan kembali ke atas. Qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal ihsani ilal yatama wal masakini wa ibnis sabili wa rifqi bil mamluk. Ahlus sunnah wal jamaah juga mengajak manusia untuk berbuat kebajikan kepada anak-anak yatim, kepada orang-orang miskin, kepada ibnu sabil. Nanti akan dibahas. Intinya adalah apa? Yaitu pengembara yang kehabisan bekal. Adapun kalau dia tidak kehabisan bekal, bukan ibnu sabil, tapi istilahnya musafir. Dan juga bersikap lembut kepada hamba sahaya. Kita baca catatan kaki, qauluhu wal ihsani ilal yatama al yatimu lughatan al munfarid. Yatim secara bahasa adalah yang menyendiri. Sebagaimana dalam sebagian buku ada yang tajuknya adalah Durratun Yatimah. Bukan maksudnya mutiara yang kehilangan bapak, tapi maksudnya adalah mutiara yang betul-betul pilihan, enggak ada yang semacam dia, sendirian dia di dalam keistimewaannya. Wa syar'an, secara syariat, man mata abuhu qabla bulughih. Orang yang ayahnya itu meninggal, orang yang ditinggal mati ayahnya sebelum dia balik.
Adapun kalau sudah 60 tahun, oh saya ini yatim, kasihan saya itu. Ayah saya sudah meninggal. Usia Anda berapa? 60, besok 61. Itu bukan yatim dia. Enggak berhak masuk panti asuhan. Baik. Wal ihsanu ilal yatama riayatu ahwalihim. Berbuat kebajikan kepada anak-anak yatim adalah memperhatikan kondisi mereka. Wa talattufu bihim, bersikap lembut kepada mereka. Bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu. Anak-anak semacam itu ditangkap kemudian naudzubillah, tangannya dipotong atau kakinya dipotong lalu dipaksa jadi pengemis. Orang kasihan, oh ini anak cacat. Padahal memang sengaja dijahati oleh penjahat-penjahat tersebut untuk dipekerjakan. Wa ikramuhum, yaitu memuliakan mereka, bukan malah menghina, menghardik dan berbuat kezaliman pada mereka. Wa syafaqatu alaihim, berbelas kasihan kepada mereka, bukan malah justru berbuat sejahat itu, naudzubillah. Wa fihi fadlun azim, di dalam berbuat ihsan kepada anak yatim ada keutamaan yang agung. Kama fi sahihain, sebagaimana dalam sahihain. Bukharinya nomor yang ke 5304. Untuk yang muslimnya waktu itu anak belum menemukan. Mungkin perlu lebih teliti lihatnya. Min hadits Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ana wa kafilul yatim fil jannati hakadha. Aku dan yang menjamin, yang memikul urusan anak yatim di dalam surga seperti ini. Wa qala bi usbu'aihi as-sabbabati wal wusta. Qala maksudnya adalah fa'ala, yaitu berbuat, menunjukkan hubungan antara jari telunjuk dengan jari tengah, menunjukkan yaitu dekat, ujungnya dekat, cuma ada perbedaan sedikit. Jelas jari tengah lebih tinggi dan lebih panjang daripada jari telunjuk, tapi menunjukkan kedekatan. Walaupun ada ulama yang mengatakan maksudnya adalah tidak ada jari yang lain di antara dua jari tadi, dan dua-duanya mungkin. Kemudian disebutkan di sini wa fi haditsin akhar, ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, nomor yang ke-7821, an Abi Umamah. Cuma di dalam sanadnya ada Ubaidullah bin Zuhar dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim bin Abdurrahman, dan jelas ini adalah sanad yang hampir dikatakan palsu, dhaif jiddan, sebagaimana disebutkan oleh siapa ini? Ibnu Hibban di dalam du'afa beliau, yaitu tidaklah engkau mendapatkan dalam satu sanad ada untaian 3 orang ini, Ubaidullah bin Zuhar dari Ali bin Yazid Al-Alhani dari Al-Qasim bin Abdurrahman, kecuali itu adalah mimah talaqahu bi aidihim, yang dibuat-buat oleh tangan mereka. Walaupun Al-Qasim bin Abdurrahman ini soduk, tapi kalau sampai ada rangkaian 3 ini maka ini adalah palsu. Hadis yang anak yatim seperti 2 jari. Bukan, nanti. Oh, cuma sanad yang ada 3 orang beruntun seperti ini. Siapa itu? Ubaidullah bin Zuhar dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim, yaitu Al-Qasim bin Abdurrahman, maka ini adalah palsu. Tayyib. Apa hadisnya? Akan datang berikut ini. Man masaha ala ra'si yatim walam yamsah illa lillah kana lahu bikulli sya'ratin tamurru 'alaiha yaduhu asyaru hasanat. Barang siapa mengusap kepala anak yatim dan tidaklah dia mengusap kecuali karena Allah, maka untuk setiap rambut yang diusap, bukan setiap kepala, bahkan setiap rambutnya, setiap rambut yang dia lewati ketika tangannya mengusap, maka dia mendapatkan 10 kebajikan. Wah, cari anak yatim yang rambutnya banyak. Tapi sanadnya dhaif jiddan ini. Wa man ahsana fi yatimin kuntu ana wa huwa fil jannati kahatain. Barang siapa berbuat baik kepada anak yatim, aku dan dia di surga adalah seperti 2 jari ini. Wa qarana baina usbu'aih. Rasulullah menggandengkan antara 2 jari beliau. Jelas yang terakhir ini ada asalnya, cuma yang awal-awal itu yang tidak ada penguatnya. Wa ruwiya, dan diriwayatkan, ini diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dalam musnad beliau nomor yang ke 1426.
dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Cuma apa di dalam sanadnya ada rawi yang mubham, enggak disebutkan siapa dia. Baik, jelas ini adalah dhaif. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam, kata siapa Al-Bayquni. Namanya mubham adalah ada rawi yang tidak disebutkan namanya. Dan juga diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dalam Musannaf nomor yang ke 20029 dari Abu Darda, sahabat yang lain. Cuma apa di dalam sanadnya juga ada rawi yang mubham. Kemudian juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam As-Sunanul Kubra nomor yang ke 7346 dari hadis Abu Darda juga. Cuma apa? Di dalam sanadnya ada riwayat Muhammad bin Wasi' dari Abu Darda walam yasma' minhu, yaitu sanadnya munqati. Munqati ini juga apa? Dhaif jiddan, kecuali kalau sampai ada 5 sanad, nah itu boleh menjadi hasan, kata Syekh Muqbil dalam kitab beliau Al-Muqtarah. Baik. Berarti kesimpulannya ini adalah apa? Zahirnya adalah semuanya dhaif jiddan untuk yang akan dibaca berikut ini. Annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aratta an tulina qalbak." Idza aratta an yalina qalbuk, apabila engkau ingin hatimu itu jadi lunak, fa'ata'imil miskin, maka berikan makanan kepada orang miskin. Wamsah ala ra'sil yatim, dan usaplah kepala anak yatim. Tapi apa tadi? Sanadnya dhaif jiddan. Baik, kita enggak dapat itu berarti. Kelanjutannya qauluhu wal masakin. Jam'u miskin. Jamak dari apa? Miskin. Wa huwal ladzi yarkabuhu dhullul faqah. Dia adalah orang yang dirundung kehinaan, hinanya kemiskinan, kekurangan faqah. Miskin dari apa? Dari al-maskanah, yaitu apa? Dia tenang, nggak banyak gerak. Nah, kalau kita banyak duit kan memang apa? Terkadang ke KLCC, terkadang ke mungkin apa itu ke pantai, terkadang naik gunung, terkadang kita nggak tahu mungkin ke Himalaya, nggak tahu namanya. Orang banyak duit boleh jadi apa? Gerak ke sana kemari. Nah, kalau miskin sudah dia maskanah, nggak ada duit, tenang dia. Tayyib. Wal fakar, dia adalah orang yang dinaiki oleh hinanya kefakiran, yaitu apa? Dirundung kefakiran, hinanya kefakiran. Fatamaskana lidzalik, maka dia pun jadi tenang dan diam. Tayyib. Wa idza utliqal miskin dakhala fihil fakir. Kalau disebutkan istilah miskin, maka masuk di dalamnya fakir. Wa bil akas, dan juga sebaliknya. Wa idza dzukira ma'an, apabila dua-duanya disebutkan, fusira kullu wahidin minhuma bi tafsir. Masing-masing memiliki penafsiran, ditafsirkan dengan suatu penafsiran. Kal islami wal iman, seperti Islam dan iman. Idza jtama aftaraqa wa idza aftaraqa jtama'a. Apabila berkumpul dalam apa? Satu kalimat, maka mereka terpisah dalam makna. Apabila mereka terpisah dalam penyebutan, hanya satu yang disebutkan, maka dua-duanya berkumpul secara makna. Wal faqiru fil istilah, orang fakir secara istilah adalah man wajada aqalla min nisfi kifayatih. Orang yang mendapatkan apa itu? Kecukupan yang kurang dari setengah apa yang mencukupi dia. Misalkan apa? Keperluan setiap hari harusnya adalah apa? Mungkin 100, dilihat dari keadaan keluarga dia. Tapi ternyata apa? Penghasilan dia hanya 25 atau mungkin hanya berapa itu? 45. Maka ini adalah fakir. Au lam yajid syai'an asla, atau dia tidak mendapatkan apapun sama sekali. Tayyib. Wal miskin man wajada nisfa kifayatihi fa aktsar. Orang miskin adalah orang yang mendapatkan setengah dari hajat dia, dari kecukupan dia atau lebih. Hajatnya adalah 100 tiap hari, tapi dia cuma hanya memiliki apa? 50 atau 70. Jelas ini kurang, masih kurang. Memang ini adalah sebagian pendapat seperti itu. Yang lain melihat dari sudut pandang apa? Adanya pekerjaan atau tidak. Kalau Imam Syafi'i mengatakan boleh jadi memang apa? Miskin ada pekerjaan, sebagaimana di dalam apa? Di dalam surat Al-Kahf, orang fakir tidak punya. Kata beliau, dan boleh jadi juga bahkan orang fakir itu punya pekerjaan tapi tetap tidak ada kecukupan. Kecukupan yang yaitu apa? Hajatnya masih terlalu besar dibandingkan dengan penghasilan. Adapun orang miskin ada pekerjaan dan ada penghasilan tapi ia masih kurang
dibandingkan dengan hajat dia. Baik. Ada khilaf, intinya adalah apa? Kecukupannya itu melebihi penghasilan yang dia miliki. Baik. Kemudian kita lanjutkan di sini, fal fakir asyaddu hajatan minal miskin. Orang fakir itu lebih besar hajat dia daripada orang miskin. Indana, menurut kami, khilafan li Abi Hanifah wa Malik. Berbeza dengan pendapat Abu Hanifah dan Malik. Yaitu apa? Boleh jadi dibalik. Memang ini khilaf, enggak masalah. Wal muradu bil ihsani ilal masakin, yang dimaksudkan dengan berbuat ihsan kepada fakir miskin adalah apa? Riayatu ahwalihim, mengurusi keadaan mereka. Wa taqribuhum, mendekatkan mereka, tidak apa itu dijauhkan dari walimah, bahkan jadi apa? Sejelek-jelek walimah. Kalau apa? Walimah yang di situ orang miskin tidak dijemput. Justru yang dijemput adalah orang yang tidak berhajat, dia kaya, dia nggak perlu dijemput ke makanan itu, walaupun boleh, tapi apa? Jangan orang miskin disisihkan. Wa talatufu bihim, bersikap lembut kepada mereka. Wa ikramuhum, dan memuliakan mereka. Makanya seperti apa? Para ulama ahlul hadis, mereka betul-betul menjalankan hadis-hadis Nabi, tidak seperti orang-orang yang menyimpang dari hadis. Abdurrahman bin Mahdi disebutkan dalam biografinya, demikian pula siapa? Demikian pula Al-A'mash. Justru orang-orang fakir lebih apa? Lebih mulia dibandingkan orang-orang kaya di majelis mereka. Untuk apa? Untuk menenangkan hati mereka, menghibur hati mereka. Justru mereka yang dimuliakan. Walaupun bukan berarti orang kaya dihinakan. Allah Ta'ala wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Berbuat kebajikan kepada orang tua dan juga kepada sanak kerabat, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Wa ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis ini, as-sa'i 'alal armalah, orang yang berusaha mengurusi janda wal miskin dan orang miskin, kal mujahidi fi sabilillah, seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Ini Bukhari nomor yang ke 5353. Muslim nomor yang ke 2982. Jadi boleh jadi orang yang kita kasih dengan orang yang tidak kita kasih nyawanya sama, tetapi apa? Kalau yang kita kasih ini adalah janda atau apa? Orang miskin, maka ini nilainya adalah seperti jihad. Ternyata apa? Lain orang, lain nilainya. Kenapa? Dijelaskan oleh Al-Qurtubi rahimahullahu taala, karena kalau kita sekedar memberi orang lain, ini boleh jadi fitnahnya kecil. Tapi kalau kita memberi seorang janda atau memberi orang miskin, maka boleh jadi akan apa? Mulai ada gunjingan, ada tuduhan, oh ini ada maunya dan sebagainya. Maka apa? Ini bernilai suatu jihad. Dan juga apa? Istiqomah itu sangat berat kata mereka, dan memang istiqomah sangat berat. Karena apa? Gangguan dari luar dan juga apa? Gangguan dari dalam. Juga gangguan dari setan. Untuk istiqomah lillah ini sangat berat. Maka memang ini adalah jihad, jihadun nafas. Wa ahsibuhu qal, saya menyangka beliau mengatakan yasyuku al-Qanabi. Abdullah Muhammad bin Maslamah al-Qanabi, beliau ragu. Ada tambahan apa itu? Kal qaimi la yaftur was-shaimi la yuftir. Seperti orang yang sholat dan tidak berhenti, dan orang yang puasa dan tidak berbuka. Betul-betul amalan yang besar sekali. Padahal apa? Sekedar memberi makan barangkali, tapi apa? Rutin istiqomah. Bukan kepada sembarang orang, tapi pada orang yang macam tadi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Qauluhu wa ibnis sabil, berbuat kebaikan kepada ibnu sabil. Wa huwal musafirul munqati'u bih, yaitu orang yang safar, yaitu dalam perjalanan yang jauh dan bekalnya putus. Yaitu apa? Terputus bekal. Boleh jadi di negerinya dia itu cukup kaya, tapi di perjalanan ini bekal dia habis. Tidak seperti apa? Fikih-fikih orang yang tidak fakih, cuma apa? Pandai bicara. Oh, saya musafir, maka saya berhak mendapatkan zakat. Salah. Yang berhak mendapatkan zakat adalah ibnu sabil. Dia musafir dan dia kehabisan bekal. Kalau Anda musafir, sekedar musafir, tapi di poket Anda masih banyak masih banyak uang, atau barangkali masih banyak gold atau apa itu, kad-kad yang berisi uang banyak sekali, Anda bukan ibnu sabil. Bahkan boleh jadi Anda yang wajib berzakat itu. Wasabil at-tariq, ya jalan. Wa yusamma bidzalik, anak jalanan, ibnu sabil. Limulazamatihi safar, karena dia
setia kepada perjalanan. Karena apa? Memang belum sampai, masih di tengah perjalanan. Kama yuqal ibnul lail, seperti dikatakan anak malam. Liman yuksirul khuruja fil lail, untuk orang yang banyak keluar di malam hari. Mungkin dikatakan kalong, kelelawar. Istilah-istilah masing-masing negara berbeda. Tayyib. Wa qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan al-muradu bi ibnis sabil ad-dhaif yamurru bik. Yang dimaksudkan dengan ibnu sabil adalah tamu yang melewati Anda. Fatukrimuh, engkau memuliakan dia. Wa tuhsinu dhiyafatah, engkau memperbaiki penerimaan tamu untuk dia. Walaupun apa, ini bukan pendapat yang lebih kuat dari yang tadi. Yang tadi lebih kuat. Kenapa? Boleh jadi yang namanya tetangga, boleh jadi yang namanya tamu adalah tetangga kita sendiri, tidak dikatakan ibnu sabil. Wa fi sahihain, ini Bukhari nomor yang ke 6018, Muslim nomor yang ke 47. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Baik, memang ini betul. Tapi apa? Kalau ini adalah dalil tentang ibnu sabil, ya memang apa? Bukan. Wa fihi ma an Abi Syuraih. Dan diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga dari Abu Syuraih Al-Khuzai. Ini nomor berapa ini? Bukhari nomor yang ke 6019. Muslimnya nomor yang ke 48. Baik. Enggak apa kita habiskan sedikit yang ini. Al-Khuzai Al-Adawi. Qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udunai. Kedua telinga saya mendengar Rasulullah SAW. Wa absarat ainai, dan kedua mata saya melihat. Hina takallaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini untuk menguatkan betul-betul ini saya dapat langsung dari beliau. Faqal, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah." Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Apakah ada? Oh, enggak usah. Baik. Wa jaizatah, kalau dalam riwayat yang lain. Di tempat kita enggak ada wawunya ya. Wa jaizatah. Qalu, para sahabat bertanya, "Wa ma jaizatuh?" Apa tambahannya itu jaizah? Jaizah terkadang artinya adalah hadiah, yaitu apa? Bukan sesuatu yang wajib, tapi apa? Tambahan. Yaumun wa lailah, yaitu sehari semalam. Wa dhiyafah salah satu ayam, wa makana wara'a dzalik fa huwa shadaqatun alaih. Atau boleh jadi seperti yang diisyaratkan di sini, yaitu apa? Tambahan yang paling penting, yaitu di sehari semalam yang pertama. Dan hak bertamu itu 3 hari. Adapun yang setelah itu maka dia adalah sebagai sedekah, tidak wajib. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan. Ini kurang alif ya. Falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Kalau yang di atas apa? Sama ya. Liyasmut. Kalau lafaz yang lain liyaskut, yaitu diam secara umum. Kalau yasmut itu diam sambil memperhatikan. Baik, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Istilahnya sehari semalam yang pertama itu yang paling wajib. Bukan kok tetamu hanya 1 hari. Enggak, dia 3 hari, memang 3 hari. Setelah itu apa? Maka hendaknya dia tahu diri pulang. Bagaimana dalam apa? Hadis Ali juga tentang apa? Pemuliaan Abu Dzar selama 3 hari. Nah, setelah selesai 3 hari, Ali mengatakan, bukankah sudah tiba waktunya bagi orang asing untuk menjelaskan hajat dia atau apa?
Karena selama 3 hari apa itu mereka tidak saling bicara, cuma dikasih apa? Tidak saling bicara tentang hajat sebenarnya. Cuma selalu dimuliakan dalam 3 hari itu. Itu kalau kita mampu tentunya. Ya. Tentang fakir dan miskin tadi, adakah betul bahwasanya bawah daripada fakir dinamakan sebagai bais? Masalah mungkinnya mungkin dari sisi bahasa, cuma apakah itu adalah bentuk syar'i yang betul-betul syar'i, karena bais ada beberapa makna. Boleh jadi dia adalah memang sangat miskin, boleh jadi sebagaimana di sebagian hadis sekedar apa? Orang yang layak dikasihani. Adapun kalau setelah istilah syar'i yang apa? Yang mundhabit itu tidak dikenal, tapi secara bahasa mungkin. Walaupun ada beberapa penafsiran. Bais. Cuma istilahnya batasannya akan sulit kita. Kapan dia sampai apa berarti bais itu, sementara apa? Fakir aja terkadang tidak punya apapun sudah dikatakan fakir. Bais berarti sudah sampai tingkat wallahu a'lam. Sementara hadis yang lain menunjukkan apa? Sekedar dia itu tidak mendapatkan cita-citanya, itu pun dikatakan apa? Bais. Sebagai berdalilkan dengan firman Allah. Betul bil ba'sa wal dharra ayat. Itu enggak jelas. Syekhul Islam mengatakan sekedar apa? Sekedar baksa itu sekedar kekurangan harta. Itu baksa. Dharra itu sekedar apa? Yaitu apa namanya? Kena penyakit-penyakit. Al-ba's itu adalah sekedar apa? Peperangan. Jadi enggak jelas bahwasanya itu lebih parah daripada kefakiran dan kemiskinan. Baik, bismillahirrahmanirrahim.